Banjir di Sumatera telah menyebabkan bencana besar sejak akhir November 2025 dengan lebih dari 1.000 jiwa meninggal dan banyak lainnya yang hilang. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang meluas dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus memperbarui data korban dan melakukan upaya pencarian dan penyelamatan di daerah terdampak. Namun jauh sebelum terjadinya banjir bandang yang melanda 3 provinsi itu, tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004. Bencana tersebut menimbulkan korban mencapai sekitar 230.000 orang, di mana sekitar 169.000 jiwa tewas. Oleh karena itu, tsunami Aceh menjadi sejarah yang kelam bagi masyarakat Indonesia. Bahkan dampak tsunami ini dirasakan oleh negara lain. Dan inilah 21 tahun tsunami Aceh 26 Desember 2004. Dilansir dari kumparan.com, inilah awal mula tragedi tsunami. Pagi itu, sekitar pukul 7.58 WIB, warga Aceh merasakan getaran dahsyat yang datang dari dasar laut. Gempa bumi berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter terjadi di pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia yang memicu gelombang tsunami dengan kecepatan mencapai 800 km per jam. Kota Banda Aceh, Meulaboh, dan pesisir lainnya menjadi sasaran pertama, sementara negara-negara tetangga seperti Thailand, Sri Lanka, India, dan Maldives juga merasakan dampaknya. Target ini lahir dari kekuatan tersembunyi bumi yang perlahan menumpuk energi. Beberapa zona penting menjadi pemicu gempa dan tsunami di antara lain, yaitu zona subduksi lempeng Indo-Australia menyusup di bawah lempeng Eurasia di sepanjang Palung Sunda dengan kecepatan 50-70 mm per tahun. Yang kedua, zona patahan Sumatera, segmen Saulimin, Aceh, Tripaa, Bateh, Pelisangan, dan Pidie yang pergerakannya kadang tak terduga. Dan terakhir, investigator fracture zone atau IFZ, zona patahan tambahan yang dapat melepaskan energi besar secara tiba-tiba. Jadi meskipun permukaan tanah tampak normal, deformasi kecil berakumulasi hingga melepaskan energi dahsyat yang akhirnya memicu tsunami. Dampaknya pun tak main-main. Gelombang tsunami datang begitu cepat sehingga warga hampir tak sempat menyelamatkan diri. Dalam hitungan menit, kehancuran melanda pesisir Aceh, yaitu desa hilang dari peta, tersapu air yang dengan kekuatan luar biasa, bangunan, jalan, dan fasilitas umum hancur total, meninggalkan renggutan di mana-mana. Gelombang kedua dan ketiga datang bertubi-tubi, semakin memperparah kerusakan yang sudah terjadi. Tragedi ini menelan korban jiwa yang sangat besar. Diperkirakan sekitar 230.000 orang meninggal dunia di seluruh dunia, dengan Indonesia menjadi negara yang paling terdampak. Respon potensial dan dunia. Tragedi tsunami Aceh 2004 memicu gelombang solidaritas dari seluruh dunia. Bantuan kemanusiaan mengalir deras dari berbagai negara dan lembaga internasional untuk meringankan penderitaan korban. Di sisi lain, pemerintah Indonesia membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (NIAS) sebagai upaya terkoordinasi untuk memulihkan Aceh dan membangun kembali kehidupan masyarakat yang terdampak. Selain itu, perubahan kebijakan, yaitu dari reaktif menjadi preventif. Setelah bencana tsunami terjadi, Indonesia menata ulang kebijakan penanggulangan bencana, diantaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur penanganan bencana berbasis mitigasi. Yang kedua, paradigma beralih dari reaktif menjadi preventif, mengutamakan pendidikan dan kesiapsiagaan masyarakat. Dan yang ketiga, sistem peringatan dini tsunami diperkuat, termasuk sensor dan jalur evakuasi di pesisir. Di balik tragedi mengerikan itu, ada sesuatu yang keajaiban, yaitu masjid raya Baitur-Rahman, yang mana ini tetap berdiri kokoh walau diterjang tsunami dahsyat. Dilansir dari Detik Travel, Masjid Raya Baitur-Rahman sering disebut sebagai ikonnya Serambi Mekah. Ajabnya, masjid ini tetap berdiri kokoh meski dihempas gelombang tsunami. Masjid Raya Baitur-Rahman juga digunakan sebagai tempat pengungsian puluhan ribu orang yang selamat dari bencana tersebut. Kejadian tsunami Aceh menewaskan banyak sekali korban. Perkarangan masjid dipenuhi mayat-mayat yang bergelimpangan.
Namun Masjid Raya Baitur Rahman menjadi tempat yang cukup nyaman bagi para pengungsi. Bagian dalam masjid tetap kering karena air bah tak masuk ke dalam bangunan. Berdasarkan catatan detik.com, bangunan masjid ini didominasi warna putih dengan 7 kubah yang besar. Luasnya mencapai 4 hektar dan mampu menampung 10.000 jemaah. Ada juga Masjid Baitur Rahman dan juga Masjid Ahmadullah yang tetap berdiri kokoh walau diterjang tsunami tahun 2004. Fakta yang terakhir, berapa kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tsunami Aceh? Dilansir dari serambinews.com, pasca kejadian, kendali pemerintahan di Aceh diambil alih pemerintah pusat. Itu meliputi penanganan darurat, pemulihan mental, rehabilitasi, serta dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia saat itu menaksir kerugian akibat tsunami mencapai puluhan triliun. Hal itu lantaran rusaknya ratusan ribu rumah serta fasilitas umum dan sosial masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akhirnya melakukan pinjaman ke Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Pemerintah juga menetapkan 3 tahap program pembenahan Aceh dan Sumatera Utara, yakni program tanggap darurat, program rehabilitasi, dan program rekonstruksi. Nah, setelah kita membahas tragedi tsunami Aceh tahun 2004, kita akan update tentang kejadian banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ada lagi fakta barunya dan berapa korban jiwa? Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban tewas akibat banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera mencapai 1.135 orang hingga 25 Desember kemarin, bertepatan dengan 1 bulan sejak bencana tersebut terjadi. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, mengatakan terdapat penambahan korban jiwa dalam sehari terakhir. Per hari ini ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak 6 orang, ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 25 Desember. Walaupun diterjang bencana, tapi perayaan Natal untuk Kristen masih berlanjut. Dilansir dari Kompas TV, umat Nasrani di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, siap melaksanakan ibadah dan merayakan Natal pasca bencana yang terjadi di wilayah mereka. Saat ini, sejumlah gereja di Kecamatan Batang Toru sudah selesai dibersihkan dari material banjir. Salah satunya adalah gereja Kristen Protestan Angkola di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru. Meski sempat terendam banjir, gereja Kristen Protestan Angkola di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru masih berdiri kokoh di tengah puing-puing bangunan lain yang terata dengan tanah. Para jemaat tentu saja bersyukur dengan kondisi tersebut karena mereka tetap dapat merayakan Natal di gereja tersebut meski dalam keterbatasan. Pemimpin gereja Kristen Protestan Angkola, Philip Silalahi, menceritakan proses pembersihan gereja hingga jemaat yang menumpang di rumah warga untuk beribadah. Sambil mereka beribadah di tempat itu, personel polri dan TNI melakukan pembersihan di area gereja sehingga saat ini gereja tersebut siap digunakan. Sementara seorang warga terdapat banjir bandang di Tapanuli Selatan, Harisan Sinaga, mengaku sangat antusias menyambut Natal meski saat ini tinggal di pengungsian akibat rumahnya hancur diterjang banjir. Rakit darurat yang ditumpangi Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah Dekfat, terbalik saat menyeberangi sungai. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Dari video yang beredar Minggu 21 Desember lalu, rakit dipakai Dekfat terbuat dari kayu dan drum serta ditarik menggunakan tali seling. Ini adalah momen tali seling putus saat Wakil Bupati Muksin menyeberangi Sungai Bergang. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan nyaris jatuh ke Sungai Bergang, Kecamatan Ketol karena tali seling putus pada Rabu 24 Desember 2025. Waduh, tak terbayangkan ya bagaimana keadaannya Wakil Bupati yang hampir saja naas itu.
Dilansir dari artikel iNewsMedan.id, penantian panjang yang diliputi harap dan doa akhirnya berakhir pilu. Setelah 29 hari pencarian tanpa henti, tim gabungan menemukan jenazah Sofia Anggraini, 12 tahun, anak perempuan yang tertimbun longsor di belakang Masjid Budi Sehati, Jalan SM Raja, Kelurahan Pancuran, Gerobak, Kecamatan Sibulga, Sambas, Kota Sibulga, Selasa 23 Desember lalu. Pencarian dimulai kembali sejak pagi sekitar pukul 9 di tengah kawasan permukiman padat yang kondisi tanah yang masih labil. Aparat kepolisian, TNI, petugas pemadam kebakaran dan warga setempat bahu-membahu menggali material longsor secara manual. Setiap skop tanah yang diangkat menyimpan harapan, meski resiko longsor susulan terus mengintai. Kapolres Sibulga Sambas Ibtu Marwah memimpin langsung proses pencarian. Ia memastikan seluruh personel bekerja ekstra hati-hati demi keselamatan bersama. Warga sekitar masjid pun turut membantu. Tak sedikit yang sejak awal bencana terus setia menanti kabar tentang Sofia. Hampir 5 jam berselang, sekitar pukul 14.15 WIB, pencarian itu akhirnya menemukan titik akhirnya. Jenazah Sofia ditemukan tertimbun material longsor, tepat di area yang selama ini diyakini sebagai lokasi terakhir korban berada sejak longsor terjadi pada tanggal 25 November 2025. Sofia diketahui tinggal bersama keluarganya di belakang Masjid Budi Sehati. Sejak bencana terjadi, namanya tak pernah lepas dari doa warga sekitar. Setiap hari, keluarga dan tetangga berharap Sofia dapat ditemukan apapun keadaannya. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Ia juga mengapresiasi keteguhan seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian. Menurutnya, proses pencarian dilakukan dengan mengedepankan prosedur penanganan bencana dan keselamatan personel, mengingat kondisi tanah di lokasi masih sangat rawan. Jenazah Sofia langsung dievakuasi oleh tim gabungan untuk proses selanjutnya. Selama pencarian hingga evakuasi berlangsung, situasi di lokasi termantau aman dan kondusif di bawah pengamanan aparat. Kepolisian kembali mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi yang bermukim di area rawan longsor. Serta segera lapor jika menemukan tanda-tanda alam yang berpotensi membahayakan keselamatan. Dan terakhir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dalam menyambut pergantian tahun 2026 dengan melarang penggunaan kembang api di seluruh wilayah ibu kota. Keputusan ini diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta. Nah, penyebab kembang api dilarang saat perayaan Tahun Baru 2026, Pemprov Jakarta melarang kembang api saat Tahun Baru 2026 demi empati bencana dan perayaan sederhana yang lebih bermakna. Kalian masih ingat kan sit wajah menyeramkan yang ada di Java beberapa bulan lalu? Dan tentunya ini juga sangat menyeramkan, tapi yang ditemukan kali ini jauh lebih menyeramkan dan lebih besar loh guys. Dan lebih tepatnya berada di bedrock. Ya, ini bukan di Java, yang tentunya ini sangat menyeramkan. Ditunggu saya lagi tentang 7 set Minecraft yang mungkin kalian pikir ada di Java ya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.